Saudara, 1 bulan sejak ajudannya terbunuh di rumahnya, istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, akhirnya hadir di depan publik untuk pertama kalinya. Ditemani sang anak dan kuasa hukum, Putri datang untuk menjenguk suaminya yang ditempatkan khusus selama 30 hari di Makobrimob. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Putri Chandrawati tak bisa menahan air mata. Ia memohon doa agar keluarganya bisa menghadapi masa sulit ini. 1 bulan sejak sang ajudan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat tewas terbunuh di rumahnya, Minggu malam, untuk pertama kalinya, istri Irjen Verdi Sambo ini hadir di depan publik. Bersama sang anak dan kuasa hukumnya, Putri awalnya ingin menjenguk sang suami yang ditempatkan di Makobrimob selama 30 hari. Namun keinginannya tidak dapat terpenuhi. Untuk membawa pakaian kepada Pak FS dan membesuk beliau. Alhamdulillah hari ini bersyukur tadi diberikan izin oleh psikolog klinis Ibu BC, tegar dan kuat untuk menjalani masa sulit ini. Dan hari ini kita berusaha untuk bertemu Pak FS, tapi belum diberikan izin. Mudah-mudahan besok bisa ketemu. Semoga dapat diberikan izin biar bagaimanapun keluarga maupun penasihat hukum bisa bertemu dengan Pak FS. Putri dan anaknya pun kembali ke rumah karena pihak keluarga belum diizinkan untuk menemui Irjen Verdi Sambo. Verdi ditempatkan khusus di Makobrimob selama 30 hari untuk melancarkan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. Pasalnya, mantan Kadif Propam Polri ini diduga mengambil dekoder kamera pemantau di sekitar rumah dinasnya, tempat Brigadir Yosua tewas 8 Juli lalu. Inspektorat Khusus atau Irsus Polri menilai tindakan Irjen Verdi Sambo ini tidak profesional dalam melakukan prosedur olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya, lewat akun media sosial Facebooknya, Bibi Brigadir Yosua Roslin Emika sempat mengungkap momen spesial sang keponakan, serta tangkapan layar ucapan selamat ulang tahun dari istri Irjen Verdi Sambo untuk Yosua. Dari foto yang diunggah, Brigadir Yosua tersenyum lebar di belakang kue ulang tahun yang besar. Di hari spesial itu, Putri Chandrawati juga menuliskan ucapan ulang tahun untuk sang ajudan dalam pesan berbahasa Inggris. Inilah pesanku di hari ulang tahunmu. Hari ini, semoga apa yang kamu inginkan dan doakan terkabul. Semoga harapan itu juga membawa kebahagiaan. Dan aku sangat bersyukur memilikimu sebagai pengawal, teman dan keluarga. Anda adalah staf yang hebat. Semoga ulang tahunmu spesial seperti dirimu. Selamat ulang tahun pengawalku Sua yang hebat, tulis Putri Chandrawati untuk Brigadir Yosua yang diabadikan lewat tangkapan layar WhatsApp-nya. Kasus tewasnya Brigadir Yosua kini memasuki babak baru. Selain Barada Richard Eliezer, polisi kembali menetapkan 1 tersangka lagi, yakni Brigadir Ricky Rizal yang merupakan ajudan istri Verdi Sambo. Keduanya kini dijerat pasal pidana dugaan pembunuhan berencana dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan cari tahu informasi lebih lengkap, akan disampaikan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di Bareskrim Polri. Alfa, selamat siang. Jadi kesaksian Barada Eliezer ini diduga menyeret 1 ajudan istri Irjen Verdi Sambo jadi tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua. Adakah perkembangan terbaru pemeriksaan di Bareskrim Polri siang ini? Selamat siang Paskalis dan juga saudara, benar sekali pengakuan dari Baradae atau Barada Richard Eliezer ini membawa kepada tersangka baru yang baru saja ditetapkan oleh Ketua Tim Penyidik Tim Sus
Brigjen Andirian pada tadi malam bahwa ada 2 orang yang ditangkap, orang terdekat dari Putri Chandrawati ditangkap, kemudian salah satunya ditetapkan menjadi tersangka yaitu Brigadir RR atau Ricky Rizal, di mana disebutkan bahwa Ricky Rizal ini disangkakan pasal 340, pasal pembunuhan berencana, pasal yang paling banyak ingin diketahui oleh publik apakah memang terdapat dalam kasus tembak polisi yang menyebabkan kematian dari Brigadir J. Dan hal tersebut dijawab sudah oleh tim penyidik, tim Sus Polri, bahwa semalam ada 1 tersangka baru yaitu Brigadir Ricky Rizal yang kemudian diduga terlibat dalam dugaan pembunuhan berencana dari pasal 340 KUHP. Apa ancamannya? Ancamannya adalah hukuman seumur hidup atau hukum mati atau hukum dengan sesuai kurun waktu maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan untuk satunya lagi yaitu supir dari Putri Chandrawati yaitu Barada RE, ini belum diketahui statusnya apa, belum dipublikasikan apa keterlibatannya dalam kasus ini, tetapi bisa dipastikan ia saat ini ditahan juga di rutan Bareskrim Polri. Disebutkan juga bahwa Barada E atau Barada Richard Eliezer hari ini akan menjalankan pemeriksaan lanjutan. Itulah mengapa ia tidak bisa ikut tim kuasa hukumnya ke LPSK untuk membuat laporan dan minta perlindungan ke sana. Pasca Barada Richard Eliezer ini mengajukan diri untuk menjadi saksi pelaku, kemudian ini bisa dipastikan bahwa ia akan memberikan keterangan-keterangan secara transparan kepada tim penyidik terkait dengan kasus polisi tembak polisi ini, di mana pengakuan terbarunya bahwa Barada Richard Eliezer ini melihat secara langsung apa yang terjadi di rumah itu. Ketika dia turun dari lantai 2, dia sudah melihat Irjen Verdi Sambo ini memegang pistol dan melihat sudah ada Brigadir Yosua, maksud saya, sudah terkapar di sana. Keterangan ini tentu saja masih harus didalami oleh tim penyidik, tim Sus Polri, karena dalam hal ini tim Sus Polri ini dibentuk secara khusus oleh Kapolri untuk melihat tindakan pidana yang terjadi dari polisi tembak polisi. Sedangkan dari hasil pemeriksaan sementaranya dari tim Sus Polri ini bahwa ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan, yaitu Barada E dengan pasal 388 terkait dengan pembunuhan dan kemudian Brigadir RR terkait dengan pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana. Apakah akan ada tersangka lain? Tentu saja ini masih sangat terbuka, mengingat bahwa tim penyidik, tim Sus Polri ini masih terus melakukan proses pemeriksaan, baik itu kepada Irjen Verdi Sambo dan juga kepada saksi-saksi lainnya yang saat ini belum dipublikasikan identitasnya kepada publik. Kemudian untuk tugas dari Inspektorat Khusus yang juga dibentuk oleh Kapolri saat ini juga sudah menetapkan 25 orang yang diduga melanggar kode etik Polri, termasuk diantaranya adalah Irjen Verdi Sambo. Hal itulah mengapa kemudian Verdi Sambo ini dibawa ke Makobrimob untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di tempat khusus. Mengingat diduga bahwa Verdi Sambo ini menghilangkan barang bukti yang menjadi kunci dari aksi polisi tembak polisi, yaitu kamera pengawas atau kamera CCTV. Sedangkan hari ini kami semua sedang menantikan keterangan juga dari pengacara lama Barada Richard Eliezer, yaitu Andreas Silitonga, yang hari ini juga akan ke Bareskrim Polri untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Karena kita tahu semua bahwa Andreas Silitonga ini belum memberitahukan kepada publik apa sebenarnya alasan dari pengunduran dirinya menjadi pengacara atau kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer. Sementara dari suratnya diberitahukan bahwa alasan terpenting dari Andreas Silitonga untuk mengundurkan diri ini adalah terkait dengan ketidakcocokan dengan Barada E dan keterangan-keterangannya yang dinyatakan tidak konsisten. Sehingga hal ini yang kemudian membuat Andreas Silitonga mengundurkan diri. Paskalis. Alfa, yang juga jadi pertanyaan sebenarnya adalah kenapa polisi ini mengenakan pasal dugaan pembunuhan berencana ke Brigadir Ricky Rizal sebagai tersangka baru kasus Brigadir Yosua, Alfa? Rincian terkait dengan penetapan tersangka ini yang juga dinantikan oleh publik karena Brigjen Andirian ini baru memberikan pernyataan singkat saja semalam bahwa
penetapan tersangka terhadap Brigadir RR ini kemudian ditetapkan per tanggal 7 Agustus 2022. Tetapi jawaban normatifnya yang diketahui oleh publik bahwa tim penyidik dari tim Sus Polri ini sudah mengantongi alat bukti kuat yang kemudian mengarah kepada pengenaan pasal 340 KUHP terkait dengan pembunuhan berencana. Apa saja kemudian alat bukti yang mengarah dan menguatkan terhadap penetapan tersangka Brigadir RR ini yang juga akan dinantikan oleh publik karena informasinya bahwa tim Sus penyidik Polri ini akan memberikan atau memaparkan alasan-alasan tersebut termasuk dengan status dari Barada RE yang saat ini juga sudah ditahan di rutan Bareskrim Polri untuk kemudian bisa kita ketahui bersama apa sebenarnya statusnya. Apakah dia juga menjadi tersangka dalam pembunuhan berencana ini? Karena tentu saja dalam situasi pembunuhan berencana tidak hanya dilakukan oleh pelaku tunggal saja, tetapi ada beberapa pihak yang kemudian turut serta di dalamnya terkait dengan kasus polisi tembak polisi yang menyebabkan kematian dari Brigadir Yosua. Kita nantikan bersama, Paskalis. Alfania Rizky, kita akan lihat hari ini perkembangannya dari Bareskrim Polri seperti apa. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfania Rizky melaporkan.